Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah pengantar manajemen dari kelas MNH Kamis Pagi E1419060. Lalu ada rekan saya, River. Nama saya Riki Ferdinand, NIM S1419032, dan teman saya Tantriana. Halo, perkenalkan nama saya Tantriana Apriani dengan NIM S141900084 dan yang terakhir teman saya adalah Zes. Nama saya Zaski Limbong, NIM E1419078. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai dasar-dasar perencanaan dan manajemen strategi dengan studi kasus restoran cepat saji McDonald's. Untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya Tantriana. Kepada Tantriana, saya persilakan. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang McDonald's. McDonald's Corporation adalah salah satu restoran taraf internasional yang menyediakan layanan jasa cepat saji atau fast food. Restoran ini didirikan oleh Richard M. Maurice McDonald pada tahun 1937 di sebelah timur kota Pasadena. Konsep utama yang diterapkan adalah kecepatan, harga terjangkau, dan volume. Pada sekitar tahun 1955, Kroc mulai menjual waralaba McDonald's dan untuk pertama kalinya perusahaan fast food di San Bernardino, California, mengsize. Restoran McDonald's hadir di Indonesia pada tahun 1991 dan merupakan negara ke-70 dari McDonald's seluruh dunia. Haji Bambang Rahmadi adalah warga negara Indonesia pertama yang berhasil mendapatkan hak master franchise dari McDonald's Corporation. Sebelum kita melanjuti materi selanjutnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui studi kasus yang pernah terjadi di McDonald's. Yaitu perusahaan makanan cepat saji McDonald's ini melansir terjadinya penurunan perjualanan sebesar 3,3% di Amerika Serikat. Pada tahun 2013, saham McDonald's hanya $12 Amerika per lembar dan melesat menjadi $100 Amerika. Namun, McDonald's mulai kehilangan taringnya karena penjualan global terus mengalami penurunan sejak beberapa tahun terakhir. Sementara, merek makanan cepat saji lainnya seperti Chipotle mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Permasalahan yang dialami McDonald's dialami oleh cabang mereka di berbagai negara. Adapun beberapa isu yang pernah terjadi pada McDonald's yang membuat penjualan mereka terus merosot. Yang pertama yaitu citra dan kualitas makanan yang buruk. Hal ini pernah terjadi di Cina, yaitu McDonald's diterjang masalah daging ayam dan sapi basi yang disediakan oleh supplier mereka. Selanjutnya itu masalah geopolitik yang terjadi dalam suatu negara. Hal ini pernah terjadi di Rusia, yaitu sejumlah restoran termasuk McDonald's ditutup karena eskalasi politik yang memanas antara Rusia dan Ukraina. Selanjutnya itu perkembangan para pesaing yang cukup signifikan. Seperti telah dijelaskan tadi bahwa para pesaing seperti Chipotle mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selanjutnya yaitu kurang fleksibel dan lambat dalam bereaksi terhadap perubahan selera dan kebutuhan pelanggan. Sehingga pelanggan terasa jenuh terhadap menu yang disediakan McDonald's. Selanjutnya yaitu pelayanan lambat dan kurang akurasi. Dan yang keenam yaitu terjadi sensitivitas harga. Gimana masalah sensitivitas harga ini, yaitu menaikkan harga tanpa mengurangi pelanggan, sedangkan bahan baku terus mengalami kenaikan. Selanjutnya itu adalah struktur perusahaan yang membengkak dan rumit, sehingga organisasinya menjadi tidak efisien dan tidak memiliki akuntabilitas yang jelas. Selanjutnya itu adalah kontrol McDonald's dari pesan merek makin hilang. Dan yang terakhir yaitu perusahaan tidak memberikan kekuatan yang cukup untuk para franchise-nya. Permasalahan-permasalahan besar yang terjadi pada perusahaan ini dikarenakan terjadinya hambatan perencanaan dan manajemen strategi pada perusahaan makanan cepat saji McDonald's yang akan dijelaskan oleh teman saya, Tantriana. Kompleksnya masalah perencanaan diidentifikasikan oleh McDonald's ke dalam 10 hambatan yang mungkin terjadi. Yang pertama, adanya kebingungan antara taktik pemasaran dan strategi. Yang kedua, mengisolasi fungsi operasi pemasaran. Salah satu kegagalan perencanaan pemasaran karena terdapat keyakinan bahwa pekerjaan pemasar hanya dilakukan oleh orang pemasaran dan memisahkan dengan fungsi operasi yang lain. Yang ketiga adalah kebingungan antara fungsi pemasaran dan konsep pemasaran. Hal ini menimbulkan juga kebingungan kewenangan, misalnya yang berkaitan dengan penjualan, manajemen produk, periklanan, dan layanan pelanggan. Yang keempat adalah hambatan organisasional, terutama dalam bentuk organisasi. Yang kelima, kesenjangan dalam analisis pengembangan. Masalah yang sering muncul adalah terlalu banyaknya informasi intelijen, tetapi kurangnya kemampuan untuk melakukan analisis yang tepat.
Yang keenam, kebingungan antara proses dan keluaran. Hal ini bisa diatasi misalnya dengan merumuskan kerangka SWOT. Yang ketujuh, kesenjangan antara pengetahuan dan keterampilan. Solusinya adalah memastikan bahwa semua bertanggung jawab dan memiliki pengetahuan dan keterampilan pemasar untuk pekerjaan mereka di subunit. Kurangnya pendekatan sistematis untuk perencanaan pemasaran. Karena itu, sangat penting untuk memiliki satu set prosedur tertulis dan format umum untuk perencanaan pemasaran. Selanjutnya adalah kegagalan memprioritaskan tujuan. Yang terakhir adalah mengabaikan budaya perusahaan, seperti struktur organisasi, konfigurasi proses, pengambilan keputusan, pola-pola perilaku manajerial, dan praktek operasional proses perencanaan pemasaran. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama adalah tipe strategi atau strategi bersaing. Nah, dalam dunia persaingannya, McDonald menerapkan tipe strategi korporasi, di mana strategi tersebut membuat bidang yang luas dengan keputusan pendanaan untuk unit-unit bisnisnya. Dengan strategi korporasi ini, organisasi perusahaan akan lebih menentukan arah untuk jenis-jenis pesaing mana yang menghadapi persaingan dengan lawan-lawan tersebut. McDonald sendiri memiliki berbagai cabang di seluruh Indonesia dengan tujuan jangka panjang yang sudah tersusun berikut keputusan pendanaan yang jelas. Selanjutnya adalah proses manajemen strategi. Yang pertama adalah pembuatan visi dan misi perusahaan. Visi McDonald's adalah menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Lalu misi McDonald's adalah menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawan di setiap komunitas di seluruh dunia, menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap konsumen di setiap restoran cabang McDonald's. Selanjutnya, proses manajemen strategi dilakukan dengan cara analisis lingkungan, yaitu dengan analisis lingkungan eksternal dan internal, lalu pengembangan strategi, implementasi strategi, dan pengevaluasian strategi. Dalam kenyataannya, visi dan misi McDonald's belum tercapai dengan baik. Masih banyak outlet atau cabang yang mengesampingkan beberapa hal seperti pelayanan konsumen yang kurang ramah, atau bahkan lamanya proses penyajian makanan yang dinilai cukup memakan waktu bagi restoran cepat saji atau fast food. Padahal sudah dijelaskan dalam visi misi perusahaan bahwa pelayanan dan jaminan kualitas produk sangat dikedepankan. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan strategi McDonald. Dibagi menjadi 2 poin utama sama 1 poin tambahan. Di poin utama itu ada strategi dalam menggait hati pelanggan, dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama their goal, di mana McDonald pernah mengalami satu masalah, yaitu konsumen mulai kehilangan kepercayaan terhadap produk mereka, sehingga McDonald sadar bahwa ini saatnya bagi mereka untuk memenangkan kembali hati pelanggan dengan cara berkomunikasi dengan baik terhadap konsumen. Di their solution, mereka melakukan 2 kampanye. Kampanye pertama itu Make Up Your Mind sama That's What Make McDonald. Dan juga mereka di sini melengkapi setiap produk dengan label nutrisi sehingga membuat konsumen lebih mudah memilih produk apa yang akan mereka konsumsi. Di their success, dari kampanye tersebut mereka dapat menggait 68% respon positif, 23% respon netral, dan 9% respon negatif. Sehingga mereka dapat meningkatkan ROI mereka sebesar 29% semenjak tahun 2005 atau kampanye diluncurkan. Di poin kedua itu strategi retail McDonald. Di sini mereka menetapkan merchandise plan yang diterapkan. McDonald menyediakan banyak merchandise visual di seluruh toko dan bahkan di internet. Hal ini membantu menciptakan suasana yang harmonis dan membantu menarik pelanggan dengan mencuri visual yang kuat untuk meningkatkan tingkat penjualan McDonald. Contohnya, McDonald menunjukkan visual merchandise mereka dengan menyediakan tempat duduk yang nyaman dan lingkungan harmonis untuk konsumen. Di pricing strategi yang diterapkan McDonald's itu mereka menetapkan dengan harga market price yang ditentukan oleh head office yang dibagi menjadi 3 jenis strategi. Yang pertama itu strategi penetapan harga bundle, strategi kedua itu penetapan harga psikolog, dan terakhir penetapan harga penetrasi. Strategi tambahannya itu ada produk dan playlist. Di produk mereka menetapkan beberapa paket menu dan berbagai jenis snack. Di place, untuk menarik warga, mereka menentukan lokasi McDonald dengan secara strategis. Selanjutnya saya serahkan kepada River. Baik, telah dikatakan sebelumnya bahwa pernah terjadi suatu pelayan yang kurang bekerja secara profesional atau kurang baik. Maka McDonald's membentuk suatu strategi yang khusus untuk customer service atau karyawan.
Salah satu visi dari McDonald's, baik McDonald's internasional maupun nasional, yaitu menjadi restoran cepat saji yang paling berpengalaman, paling cepat melayani, dan terbaik di seluruh dunia. Dan McDonald's menjadi terbaik dalam artian dalam banyak aspek, salah satunya karyawan. Adapun beberapa strategi untuk karyawan atau customer service, yaitu pertama, memberikan peluang kompensasi kerja yang baik dan pengembangan dan pelatihan kerja. Lalu mengadakan kampanye That's What Makes McDonald's, di mana kampanye ini hadir sebagai sebuah komunikasi yang membedakan antara McDonald's dengan restoran makanan cepat saji lainnya. Seperti bagaimana McDonald's peduli terhadap karyawannya dan menjadikan McDonald's sebagai tempat pengembangan karir yang tepat untuk karyawannya. Selanjutnya itu memberikan pelatihan secara berkala kepada seluruh karyawan. Kemudian juga McDonald's mempunyai departemen sendiri dan sistem pelatihan yang sudah teruji. Dan yang selanjutnya yaitu memastikan penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kemudian McDonald's juga memperkuat komunikasi antara kru dan manajer. Yang terakhir yaitu melakukan seleksi yang berkualitas ketika rekrutmen dan promosi jabatan. Karena manajemen ingin melihat pola pikir karyawan dan bagaimana kemampuannya menangani operasional. McDonald's juga mempunyai suatu program yang khusus untuk karyawan, yaitu 5 prinsip kerja karyawan. Yaitu pertama, menghormati dan pengakuan. Yang kedua, nilai dan perilaku. Yang ketiga, pembayaran dan keuntungan kompetitif. Yang keempat, yaitu pelatihan, pembelajaran, pengembangan, dan pertumbuhan pribadi. Dan yang terakhir, yaitu menyelesaikan pekerjaan sampai selesai. Dalam manajemen strategi, McDonald's juga mempunyai suatu inovasi untuk perkembangan dan peningkatan dari perusahaan makanan cepat saji McDonald's. Ada beberapa inovasi manajemen yang telah dilakukan oleh McDonald's. Yang pertama yaitu indoor seating, yang kedua drive-thru window, yang ketiga menambah breakfast menu, terus juga menambahkan play area, terus McDonald's juga redesign bagian dapur, dan juga melakukan garage self-service, dan juga melakukan 3 separate dining sections. McDonald's juga mempunyai inovasi di bidang lainnya, yaitu pertama seperti packing, dan yang kedua yaitu reduction of energy usage. Lalu yang ketiga yaitu reduction of carbon emission. Ada go global, act locally, dan yang kelima yaitu ada corporate strategi yang telah dijelaskan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke dalam metode analisis, di mana kami menggunakan metode analisis yang telah dibuat Juwono pada tahun 2011, di mana data yang kami temui tentang strength, weakness, dan opportunity sama dengan yang telah ditemukan oleh Juwono. Menurut matriks vektor evaluasi internal, skor yang diperoleh pada tabel ini berdasarkan internal strength dan internal weakness dengan skor 3,00. Sedangkan skor matriks faktor evaluasi eksternal berdasarkan opportunity memiliki skor 2,65. Sehingga hasil yang didapatkan dari diagram SWOT, perusahaan tersebut menerapkan strategi agresif berdasarkan peluang yang ada atau opportunities. Selanjutnya, ada SWOT analisis strategis. Yang pertama adalah strategi untuk strength dan opportunities, yaitu pertama meningkatkan arus kabel, yang kedua manajemen yang kuat, yang ketiga adalah pengembangan hubungan antara pelanggan dan pemasaran, yang keempat adalah mempertahankan pemimpin pemasaran, dan yang selanjutnya adalah strategi untuk weakness dan opportunity. Yang pertama adalah mengembangkan variasi produk dan lini produksi untuk permintaan pelanggan. Yang kedua, mempertimbangkan volume produk yang menghasilkan biaya rendah dan penurunan harga. Yang ketiga adalah menambahkan produk bebas lemak. Yang keempat, membuat lini produk sehat. Dan yang terakhir, menyediakan area playground. Strategi untuk straight and treats. Yang pertama adalah menambahkan jenis lini produk. Yang kedua, merubah menu makanan disesuaikan kebiasaan konsumen. Yang keempat, menyiapkan menu segar dan sehat. Yang keempat, mengembangkan menu keluarga dan kaula muda. Dan yang terakhir adalah strategi untuk weakness dan threats, yaitu pertama, memberikan training kepada seluruh karyawan. Kedua, melakukan kemitraan dengan perusahaan lain, contohnya Coca-Cola. Yang keempat, promosi secara teratur. Dan keempat, meningkatkan brand recognition dengan cara membuat kesan profesional. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai analisis perencanaan dan manajemen strategis McDonald's. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.